Oke, baik Pak Asteri. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di room ini untuk kegiatan Ukom. Tentu kami menyambut baik bahwa Bapak sudah bisa sampai di tahap Ukom ini yang merupakan tahap untuk memasuki kegiatan PPL. Ukom ini adalah menjadi prasyarat untuk ikut PPL karena harus ada penilaian tentang kesiapan dalam 7 CPL itu untuk bisa masuki PPL. Nah, dalam 50 menit ke depan ini Pak Steri akan berinteraksi dengan kami seperti kawan-kawan yang lain. Di awal diminta untuk menunjukkan performa mengajar yang menarik gitu, yang menerapkan teknologi informasi dalam pembelajarannya sehingga bisa tampil mempesona pada murid. Waktunya kurang lebih 10 menit ya Pak Steri, silakan diatur mulai dari sekarang untuk melakukan performa pembelajaran itu. Silakan Pak Steri. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, ya bagus. Hari ini kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita. Tetapi sebelum kita masuk dalam kegiatan pembelajaran kita, Bapak ingin untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin kegiatan pembelajaran, doa awal di kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, Bapak mau mengabsensi dulu ya yang hadir pada pagi hari ini. Apa sudah hadir semua atau belum? Bagaimana ketua kelas? Oh, hadir semua. Oke, terima kasih ya. Oke, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran, kita akan menyanyikan dulu lagu nasional berhubungan hari di bulan-bulan ini adalah bulan kemerdekaan kita. Silakan Mas Ni untuk memimpin lagu nasional. Oke, terima kasih Mas Ni sudah memimpinnya dengan baik. Oke, sebelum kita lanjut pada kegiatan pembelajaran, pada pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas tentang mata pelajaran yang ada kaitan dengan pembelajaran hari ini, tentunya pada sistem sekolah skeletal. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menampilkan slide yang ada. Sebentar ya, Bapak mau tampilkan slide-nya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa yang dimaksud dengan fraktur atau yang kita sebut dengan patah tulang. Nah, tujuan pada kompetensi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran fraktur hari ini, yang pertama mendokumentasikan pemeriksaan kegawat daruratan trauma dengan fraktur, kemudian menangani kegawat daruratan trauma dengan fraktur. Itu pada kompetensi dasar ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melihat beberapa gambar dan video yang ditampilkan, diharapkan adik-adik mampu menganalisis gambar dan video tersebut ya. Kemudian mampu menganalisis materi kegawat daruratan dengan trauma. Dan yang ketiga, dapat melakukan pemeriksaan kegawat daruratan dengan trauma dengan tepat. Nah, pada kegiatan kita hari ini, Bapak akan melakukan penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan dan penilaian sikap.
itu semua sudah tertuang ya, nanti ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Oke, kita lanjut ya. Nah, pada model pembelajaran kita pagi hari ini, Bapak akan menggunakan pendekatan dengan metode dengan pendekatan STEAM. Kemudian modelnya berdasarkan pembelajaran berbasis masalah dengan metode ada tanya jawab, menyaksikan video, kemudian ada simulasi ya. Nah, di sini ada video yang Bapak mau tampilkan. Nah, di dalam video ini bagaimana proses terjadinya fraktur. Jadi fraktur itu maksudnya apa yang kemudian dikatakan fraktur itu. Oke. Nah, setelahnya apa yang adik-adik lihat pada fraktur, pada tampilan video tadi? Patah tulang, iya betul. Nah, yang adik-adik lihat tadi pada video awal itu adalah gambar-gambar yang menunjukkan kondisi seseorang yang mengalami fraktur ya. Oke. Nah, sedangkan Bapak mau menjelaskan sedikit, fraktur itu sebenarnya adalah suatu kondisi di mana terputusnya kontinuitas tulang. Artinya bagian tulang utuh itu terpisah pada sambungan yang utuh. Nah, adapun pembagian klasifikasi patah tulang itu sendiri ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu fraktur tertutup, di mana fragmen tulang itu atau bagian-bagian tulang itu tidak keluar ke area menembus area kulit. Sedangkan pada fraktur terbuka, fragmen tulang itu menembus sampai pada jaringan kulit. Nah, kemudian ada juga yang berdasarkan kekomplitannya. Jadi fraktur juga dibagi menjadi ada fraktur yang komplit dan ada fraktur yang tidak komplit. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Oh iya. Nah, pertanyaan yang Mas disampaikan tadi sudah bagus. Jadi apa yang dimaksud dengan fraktur buckle? Nah, Bapak mau menjelaskan sedikit. Apa yang dimaksud dengan fraktur buckle itu adalah patahan pada tulang yang mendekati pada area sendi. Ya, misalkan pada pergelangan tangan, pada pergelangan kaki, atau pada lutut. Nah, itu ya yang dimaksud dengan buckle. Nah, kemudian Bapak juga mau menjelaskan sedikit apa sih yang menyebabkan sampai terjadinya patah tulang itu sendiri. Nah, berdasarkan etiologi, fraktur itu disebabkan berdasarkan cedera langsung dan berdasarkan cedera yang tidak langsung. Kemudian etiologi yang kedua berupa fraktur akibat stres. Kemudian penyebab fraktur yang ketiga itu karena kelainan tulang yang abnormal. Nah, itu biasanya didapatkan pada penderita-penderita yang lanjut usia. Kemudian kita lanjut ya. Pada tanda dan gejala yang khas pada fraktur, yang pertama itu nyeri dan yang kedua itu pergeseran fragmen, ya. Nah, kemudian penata laksanaan fraktur itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama rekognisi menyangkut bagaimana mendiagnosa awal dari fraktur atau patah tulang itu. Kemudian pada fraktur reduksi yaitu apa tindakan yang dilakukan untuk memanipulasi fragmen yang patah. Kemudian yang ketiga itu retensi, yaitu aturan umum yang biasa dilakukan pada pemberian tindakan, misalkan pada pemasangan gips. Nah, kemudian yang bagian keempat itu adalah
tindakan lanjutan yang sifatnya rehabilitasi, di mana setelah beberapa saat fraktur itu terjadi, kemudian ada latihan-latihan yang dilakukan untuk meminimalisir kekakuan-kekakuan dan atrofi-atrofi yang ada pada otot sekitar patah itu sendiri. Nah, Bapak tampilkan beberapa gambar contoh pada pemberian tindakan ya. Ini yang dimaksud dengan pemberian traksi, di mana penderita berada di atas tempat tidur dengan beberapa bagian patahan itu yang kemudian diberi beban untuk disesuaikan dengan tonus otot yang terjadi pada fraktur itu sendiri. Nah, di gambar bisa anak-anak, jadi untuk memperhatikan ya, di sini ada kantong, ada beberapa kantong, kemudian ada beberapa sandaran yang sandaran kaki itu, yang sebenarnya itu merupakan bagian penyangga agar bagian fraktur itu atau patah tulang itu tidak bergerak. Ya. Kemudian pada teknik yang kedua itu masuk pada pemasangan gips. Nah, adik-adik bisa memperhatikan ya perbedaan pada traksi dan perbedaan yang ada pada pemasangan gips. Pada pemasangan gips itu sendiri, kaki si penderita yang patah ini dalam contoh gambar tidak diberikan beberapa beban ya, hanya dipasangkan seperti semen. Tujuannya untuk mereposisi dan membuat kaki si penderita tidak bergerak atau mencegah imobilisasi terlalu dini ya, itu maksudnya. Nah, sampai di sini ada soal yang ada lembar kerja yang mau Bapak sampaikan ya. Nanti ada beberapa kelompok Bapak mau bagi, ada beberapa kelompok yang Bapak mau bagi. Nanti kelompok yang dibuat oleh ketua kelas itu kemudian akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan fraktur itu, kemudian apa yang dilakukan pada tindakan awal dilakukan pada fraktur, dan contoh-contoh pemberian traksi dan gips pada penderita dengan fraktur. Oke, silakan ketua kelas untuk membentuk kelompok. Oke, terima kasih. Oke, silakan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, jadi fraktur itu sendiri disebabkan oleh beberapa akibat ya, kemudian dengan penanganan-penanganan yang berbeda. Terima kasih ya, Mas Nis sudah mempresentasikan dengan baik. Nah, pada LKPD yang Bapak sudah bagi, kebetulan hari ini pembelajaran kita akan Bapak bagi menjadi 2. Hari ini hanya terbatas pada pengetahuannya saja. Kemudian pada pertemuan kedua, Bapak akan mengajak kita untuk melakukan beberapa contoh ya untuk tindakan-tindakan dan bagaimana menganalisa fraktur itu dengan format yang sudah Bapak lampirkan pada LKPD itu ya. Nah, silakan untuk anak-anak ada mau memberi tanggapan atau memberikan sanggahan terkait dengan materi hari ini. Silakan. Oh ya, oh bagus sekali. Terima kasih Pak Oki, Adik Oki sudah menjelaskan tentang fraktur itu ya. Jadi rangkuman kita hari ini pembelajaran tentang fraktur adalah apa fraktur itu sendiri, kemudian penyebab sampai terjadinya fraktur, kemudian penata laksanaan yang kita lakukan pada fraktur ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Bapak harapkan ada lembar
pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sudah kirimkan ke dalam Classroom. Nanti Google Classroom, nanti adik-adik bisa mengaksesnya dan memberi pertanyaan, menjawab pertanyaan ya, maksudnya menjawab pertanyaan, kemudian mereplay kembali jawaban-jawaban itu ke dalam Google Classroom. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bapak harapkan karena dalam masa pandemi seperti sekarang ini tetap melakukan protap ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Lebih baik kalau bisa tinggal di dalam rumah. Demikian sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita juga harus mengakhiri dengan doa. Silahkan yang ketua kelas. Oke, terima kasih ketua kelas. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih. Demikian Pak dosen. Oke, terima kasih Pak Asteri. Ya, waktunya 12 menit, hampir 12 menit. Oke, alhamdulillah Pak Asteri cukup nyaman rasanya, sudah lega. Lumayan lega Pak. Ya, oke, baik. Kegiatan ini akan diteruskan dengan berinteraksi dengan penguji untuk beberapa pertanyaan terkait RPP dan pembelajaran yang Pak Asteri tampilkan tadi. Untuk itu dengan hormat saya silakan pada Bu Ayu untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Asteri. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Muiz. Oke, kita mulai ya Pak Asteri ya. Iya Bu dosen. Oke, baik. Pak Asteri tadi sudah menyampaikan materi ya sesuai dengan RPP Bapak. Kayaknya Bapak ngambil yang RPP pertama Pak ya, terkait dengan fraktur, karena saya melihat di RPP kedua itu terkait dengan kardiovaskuler. Iya Bu. Oke, baik. Bapak, di kedua RPP Bapak, kan Bapak ketika menyusunnya itu Bapak tentunya merumuskan indikator capaian pembelajaran ya, dan indikator pencapaian pembelajaran itu tentunya diharapkan adalah yang indikator pembelajaran berpikir tingkat tinggi ya, yang kita harapkan memang dimiliki oleh peserta didik kita. Nah, di RPP Bapak itu baik RPP pertama ataupun kedua, bisakah Bapak tunjukkan kepada kami yang mana yang menunjukkan bahwa Bapak mengarah ke hal tersebut? Terima kasih. Mohon izin Bu dosen untuk menjawabnya. Pada berpikir tingkat tinggi menggunakan HOTS itu terlihat pada indikator pencapaian kompetensi, di mana di situ saya sudah mencantumkan taksonomi, disesuaikan dengan taksonomi. Kemudian ada beberapa bagian pada proses pembelajaran itu sendiri, pada bagian inti, di mana ada beberapa konsep HOTS pada materinya, Bu. Demikian. Oke, baik Pak. Bapak sampaikan tadi Bapak lihat indikator ya, indikator pencapaian kompetensi dan di materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Oke, baik. Ketika Bapak menyusun ya di RPP ini, tentunya Bapak mempertimbangkan terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik maupun kebutuhan peserta didik. Di mana di RPP ini yang Bapak bisa menyampaikan kepada kami bahwa dalam penyusunannya Bapak mempertimbangkan hal tersebut. Pada pertimbangan yang saya gunakan pada penyusunan RPP ini, Bu, sebelumnya memang pada pembuatan RPP ini saya melakukan analisis awal permasalahan-permasalahan yang terjadi pada siswa. Kemudian saya membuat pemetaan pada RPP mana-mana yang harus saya cantumkan. Kemudian dari situ saya membuat bahan ajar yang sederhana
Dan pada akhirnya dari bahan ajar itu saya mencoba merampungkannya ke dalam rencana pembelajarannya. Demikian. Oke, baik Pak. Pak Seri, ini kan bicara tentang sistem skeletal di RPP 1 dan RPP 2 terkait dengan sistem kardiovaskuler. Bagaimana materi yang Bapak, bisakah Bapak memberikan gambaran kepada kami bahwa materi yang Bapak sampaikan ini itu bisa digunakan oleh siswa dalam atau bisa dimanfaatkan oleh siswa dalam kehidupan mereka sehari-hari, Pak? Terima kasih Bu dosen, saya mencoba menjawab. Jadi apa yang manfaat dari RPP ini yang kemudian bisa digunakan oleh siswa di kehidupan sehari-hari? Pada RPP yang pertama itu pada fraktur, bagaimana siswa bisa mengetahui manfaatnya, bagaimana sampai siswa bisa mengetahui apa sih sebenarnya patah tulang itu sendiri. Kemudian siswa bisa membedakan apa patah tulang itu. Nah, kebanyakan kan banyak mispersepsi yang terjadi di kalangan orang banyak, terutama orang-orang awam yang sampai saat ini masih bingung tentang apa patah tulang itu sendiri. Kemudian yang pada sistem kardiovaskuler itu sendiri, manfaat ke siswa, mereka bisa mengetahui letak dari organ jantung itu, kemudian bisa membedakan mana pembuluh darah nadi dan mana vena. Kemudian siswa bisa lebih memahami penggunaan, karena di RPP kedua itu saya cenderung melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Jadi manfaat ke siswa itu bisa mengetahui lokasi-lokasi atau tempat-tempat di mana harus dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Demikian, Bu. Oke, Pak Steri. Pak Steri, ketika Bapak menyusun RPP ini, tentunya Bapak mencoba untuk menuangkan ide-ide Bapak sehingga dalam proses pembelajarannya tentunya diharapkan itu menjadi pembelajaran yang interaktif, yang komunikatif ya dengan siswa, dan tentunya tidak merupakan indikator capaian kompetensi yang memang kita harapkan. Nah, ketika Bapak mencoba untuk mengembangkan RPP, mengembangkan materi ajar dalam hal ini, maksud saya inovasi apa yang sudah pernah Bapak lakukan dan kreativitas apa yang sudah coba Bapak kembangkan untuk hal tersebut. Mungkin pernah Bapak melakukan suatu pengembangan baik itu di medianya ataupun di metodenya, sehingga materi ajar ini semakin menarik perhatian siswa. Oke, terima kasih Bu pertanyaannya. Saya coba menjawab. Tindakan inovasi apa yang pernah saya lakukan? Kebetulan di sekolah saya guru perawat, asisten keperawatan satu-satunya Bu. Jadi saya sudah pernah membuat ada link YouTube-nya untuk sekolah khusus keperawatan, di mana tiap praktik pembelajaran itu saya merekamnya, kemudian membuat satu simulasi di mana siswa itu terlibat, kemudian mengupload ke dalamnya sebagai bahan pembelajaran dan sebagai juga bahan review. Kemudian saya juga sudah pernah mencoba membuat alat simulasi pada sistem pencernaan dan sistem peredaran darah menggunakan media-media dan alat-alat yang sederhana. Dan sampai sejauh ini saya aktif melakukannya, dan manfaat ke anak-anak itu terlihat Bu. Jadi memang
meskipun dalam keterbatasan saya mencoba menciptakan sesuatu yang nantinya bermanfaat untuk anak-anak. Demikian, Bu. Oke, baik Pak. Pak Dewi, berdasarkan pengalaman Bapak di dalam proses penyusunan materi ajar ya untuk semua mata pelajaran yang pernah Bapak ampu ya, teori apa sih yang paling sering Bapak gunakan di dalam penyusunannya ya, terutama penyusunan soal ya, apakah Bapak memilih atau apakah Bapak lebih sering menggunakan yang humanisme atau mungkin konstruktivisme atau mungkin behaviorisme, Pak? Kebetulan pada RPP saya, Bu, saya menggunakan humanisme, di mana pada proses belajar itu siswa lebih cenderung dalam belajarnya dia menggunakan metode kinetik ya, kemampuan belajar secara kinetik. Jadi kinestetik ya. Jadi saya sering menggunakan itu, Bu. Jadi di setiap pembuatan bahan ajar, pembuatan RPP dan dalam proses pembelajaran saya menuangkan itu dalamnya. Terima kasih. Oke, baik Pak. Pak Teddy, mohon izin sudah berapa tahun ini jadi guru? Saya sejak 2013 ya, Bu. 8 tahun kurang lebih. Iya, berarti udah terlalu lama. Jadi berarti Bapak pernah melalui masa ketika sebelum pandemi dan setelah masuk pandemi, Pak ya? Iya. Dalam proses pembelajaran. Oke, baik. Bisakah Bapak gambarkan perbedaan maksudnya perbedaan yang pernah Bapak lakukan antara ketika sebelum pandemi dengan pandemi terkait dengan teknologi teknologi pembelajaran yang Bapak gunakan, di mana tentunya teknologi yang Bapak gunakan itu diharapkan adalah menghasilkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan komunikatif. Apakah bisa Bapak menyampaikan kepada kami perbedaan yang pernah Bapak alami ketika Bapak luring, teknologi yang Bapak gunakan ketika luring dan ketika Bapak sudah daring gitu? Oke, terima kasih Bu dosen. Saya mencoba mau menjawab. Perbedaan pada proses pembelajaran dari luring pada masa saat ini memang terkendala pada penggunaan teknologi. Nah, dari kami sendiri sebagai guru mencoba menampilkan pembelajaran itu menggunakan media. Nah, itu sebelum pandemi, Bu. Namun setelah pandemi ini atau saat pandemi ini, kompleksitas yang kami rasakan itu sangat banyak, baik dari segi kami sendiri sebagai guru dan dari siswa. Yang paling banyak awal-awal pada pandemi itu kami memang belum terbiasa, Bu. Masih mencari bagaimana caranya melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, dari media-media yang kemudian awalnya agak kayak WhatsApp ya, yang dulunya hanya sifat pemberitahuan, kemudian kami gunakan untuk media belajar, dan kemudian Google Classroom yang dulunya agak jarang juga kami sentuh. Nah, pada saat pandemi kami menggunakan itu, Bu. Dan jujur memang karena di daerah saya, di daerah yang agak sedikit jauh dari perkotaan, anak-anak kami juga memang banyak permasalahannya, baik dari segi kepemilikan gawai yang masih notabene masih dikontrol atau masih milik orang tua juga. Itu yang jadi masalah juga. Kemudian ya jelas kuota juga, Bu, itu berpengaruh karena baik dari guru juga dan dari peserta didik itu sendiri. Jadi sebenarnya perbedaan pada pembelajaran itu, Bu, sebenarnya hampir sama, hanya intens pertemuan itu yang kemudian diatur. Ya,
kontak dengan siswa pun semakin berkurang karena adanya keterbatasan dalam ranah pembelajaran secara langsung itu. Demikian Bu, terima kasih. Oke, baik Pak. Jadi memang mau tidak mau kita dituntut mengikuti ya, mengikuti kondisi yang ada Pak. Dan sebagai guru tentu kita dituntut untuk semakin kreatif untuk bagaimana supaya kompetensi yang sudah ada itu tetap bisa tercapai meskipun dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada di Pak. Oke Bapak, ini pertanyaan saya terakhir nih. Apakah selama Bapak menjadi guru, Bapak pernah melakukan penelitian-penelitian sederhana, baik itu kaitannya dengan profesi Bapak sebagai guru maupun mungkin sebagai perawat? Dan kalau memang pernah, kemudian hasil tersebut, di hasil penelitian Bapak itu Bapak gunakan sebagai, maksudnya apa Bapak manfaatkan untuk apa gitu? Oke, terima kasih Bu, saya mencoba menjawab. Memang awal di 4 tahun awal saya mengajar Bu, saya sempat melakukan penelitian tapi dalam minat yang pada saat siswa setelah SMP itu menentukan minatnya ke SMK. Jadi kenapa itu ada hubungan dengan jumlah siswa rasio jumlah siswa yang ada di dalam jurusan kami. Kenapa anak-anak justru lebih kurang tertarik dengan jurusan kami. Nah, ternyata setelah saya lakukan ada beberapa aspek juga yang kemudian melatar belakangi. Salah satu ini kurangnya promosi ya. Kedua, kurangnya pemahaman orang tua terhadap profesi ini. Karena banyak alasan mungkin takutnya tidak bisa melanjutkan anak ke pendidikan yang lebih tinggi. Dan ada juga yang memang karena katanya kalau di keperawatan itu lebih banyak ya, baru menyediakan seragamnya, alat-alatnya, begitu Bu. Dari segi siswanya sebenarnya ada beberapa sih alasan klasik juga dari siswa ya. Mungkin karena perbedaan zaman sekarang sudah anak-anak lebih katanya kalau tidak ke keperawatan, kalau ke keperawatan sih bukan tidak sulit untuk masuk ke ranah bursa kerja mungkin begitu. Nah, itu yang kemudian saya presentasikan. Dulu waktu ada MGMP itu saya sempat bawa ke ranah MGMP, kemudian dari MG itu saya coba meminta bagaimana cara-cara kita untuk menambah jumlah presentasi siswa di dalam jurusan saya. Dan alhamdulillah Bu, sekarang ada peningkatan meskipun di setiap tahunnya belum terlalu terlihat, tapi ada peningkatan. Begitu Bu. Terima kasih. Terima kasih Pak Asteri atas jawaban-jawabannya. Mungkin di kesempatan berikutnya saya kembalikan ke Pak Muiz. Silakan Pak Muiz, saya cukup. Terima kasih Bu Ayu. Alhamdulillah Pak Asteri sudah selesai di Bu Ayu. Saya boleh menambahkan beberapa pertanyaan ya. Pak Asteri di CPL yang diharuskan dikuasai sebelum beralih ke kegiatan PPL, itu ada yang terkait dengan penyusunan RPP. Salah satu bagian awal di penyusunan RPP itu adalah menyusun indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada. Asteri masih bisa menguraikan apa pertimbangan-pertimbangan yang perlu diperhatikan pada saat
merumuskan indikator pencapaian kompetensi? Terima kasih Pak dosen, saya mencoba menjawab. Ketika menentukan indikator pencapaian kompetensi itu, saya melihat dari kompetensi dasar yang akan dicapai oleh siswa, yang kemudian dari situ saya dalam penentuan KD-nya saya menggunakan taksonomi pada ranah C4 dan C6 khusus pada C4 dan C5 khusus pada fraktur, dan dari situ kemudian saya menarik kesimpulannya, bukan menarik kesimpulan, saya kemudian mengambilnya menuangkannya ke dalam indikator pencapaian IPK-nya. Kemudian dari IPK itu saya lanjutkan ke pembuatan tujuan pembelajarannya, Pak. Begitu, Pak dosen. Oke, baik. Terima kasih Pak Ferry. Lalu kalau indikator itu, Pak Ferry sudah benar ya bahwa IPK itu diterjemahkan dari KD, dan sebaik-baik IPK itu adalah mencakup seluruh apa yang diminta oleh KD. Nah, Pak Ferry tadi di bagian akhir menyebut bahwa dari IPK itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu di konsepnya, di teorinya itu seperti apa melakukannya, menyusun tujuan pembelajaran itu? Mohon izin menjawab, Pak dosen. Dalam menyusun tujuan pembelajaran itu, yang pertama dilihat dari KD-nya, yang kemudian apa bisa yang dari KD-nya yang berupa materi faktual, konseptual, dan prosedural, yang kemudian yang keempat metakognitifnya, Pak. Nah, itu yang menggunakan 4C-nya. Kurang lebih begitu, Pak dosen. Oke, terus dari segi redaksi itu diminta membuat bagaimana penjelasannya itu, Pak Asteri? Kurang jelas suaranya, Pak dosen. Untuk membuat rumusan tujuan pembelajaran itu diminta dirumuskan dengan lengkap, yang terdiri dari komponen audience, behavior, condition, dan degree. Bagaimana merumuskannya itu, Pak? Dari izin mau menjawab, Pak dosen. Dari merumuskan tujuan pembelajaran itu, saya memulai dengan media pada awalnya untuk mengidentifikasi. Nah, kemudian itu yang kedua, setelah mengidentifikasi, apakah peserta didik dapat memahami. Nah, yang kemudian dari proses setelah memahami itu dilakukan proses lewat diskusi, dan kemudian dari diskusi itu, apa yang didapat dari diskusi itu kita tuangkan ke dalam misalkan lewat Google Meet atau lewat WhatsApp. Setelah dari situ kemudian apa yang didapat dari tujuan pembelajaran itu kemudian didiskusikan. Demikian, Pak dosen. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Steri. Di RPP yang diajukan ini kan ada berapa ya? Kalau tidak salah tadi ada 6 tujuan pembelajaran ya? Iya. Bisa ditunjukkan itu
yang mana komponen A, komponen B dari rumusan tujuan itu dan seterusnya sampai di komponen degree-nya dari yang ada di RPV-nya Bapak. Yang pertama, dari komponen yang pertama itu Pak, ada pada poin yang pertama, setelah mengamati dan mengidentifikasi video itu. Yang kedua, pada komponen yang kedua itu ada pada poin kedua dan ketiga, setelah melakukan browsing dan setelah peserta didik dan guru berdiskusi. Kemudian poin tiganya, setelah berdiskusi dengan teman sebaya lewat aplikasi, dan yang degree-nya itu dilihat dari hasil setelah melakukan diskusi dengan sesama, dapat mengidentifikasi, siswa dapat mengidentifikasi jenis fraktur itu sendiri. Pada nomor 6. Oke, baik. Selanjutnya yang ingin saya konfirmasi lagi bahwa tujuan pembelajaran itu kan memiliki konsekuensi bahwa harus diukur melalui instrumen penilaian mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran itu. Nah, dari 6 tujuan pembelajaran yang Pak Steri buat ini, apakah sudah disiapkan instrumen penilaiannya pada perangkat penilaian yang sudah dibuat? Pada perangkat penilaian itu Pak, sudah saya cantumkan pada bagian akhir dari RPP itu, yang mencakup penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian menuju proses penilaian itu ada LKPD yang sudah saya siapkan, dan ada materi uji yang materi ujian hariannya Pak. Nah, dari situ sudah tertuang di dalam RPP yang saya buat. Untuk instrumen penilaian pengetahuannya itu ada berapa butir soalnya Pak? Dari instrumen penilaian yang saya gunakan ada 5 butir soal yang bersifat objektif. Kemudian ada hanya 5 soal Pak, dengan pemberian skor masing-masing dari setiap jawaban itu berjumlah 20, kemudian bahagi dan dikali mendapatkan nilai 100. Oke, dari 5 soal objektif ini yang Bapak buat, itu yang mana yang merupakan soal HOTS? Ada terletak pada ada 70% dari soal yang saya buat itu Pak, terlihat pada soal nomor 1, yang kedua soal nomor 2, dan yang ketiga ada pada soal nomor 5. Itu yang menurut saya tertuang high order thinking skill-nya. Bisa Bapak jelaskan yang di soal nomor 5 itu karakteristik apa, ciri apa yang menunjukkan bahwa ini soal ini masuk kategori soal berpikir tingkat tinggi? Nah, dari soal nomor 5 itu Pak, menyebutkan faktor-faktor yang mencegah terjadinya penyambungan fragmen-fragmen. Di situ ada, memang di dalam soal nomor 5 saya sudah mengetahui kelemahannya Pak. Seharusnya saya menampilkan gambar, ada 4 jenis gambar itu yang merepresentasikan fragmen 1, 2, 3, 4 ini. Tetapi saya tidak sempat mencantumkannya, sehingga
bentuk soalnya jadi narasi semua. Dan kemudian pada opsionalnya memang saya mencantumkan pada opsi E itu semua benar. Nah, memang tidak bersifat mengecoh sebenarnya, Pak. Jadi kekalahan saya tidak mencantumkan. Ada satu gambar yang lupa saya cantumkan, Pak. Nah, dari sini kemudian siswa bisa menganalisis manakah yang benar mengenai faktor-faktor yang mencegah terjadinya penyambungan fragmen tulang itu sendiri. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas itu, siswa akan menganalisis apakah jawaban A yang merepresentasikan angka 1 dan 2 itu menjadi faktor yang mencegah terjadinya penyambungan atau tidak. Dan opsi B, opsi C, dan D itu seperti yang di opsi A itu. Kemudian kesalahan saya juga, Pak, saya akui itu pada opsi jawaban E itu yang mencantumkan semua benar itu seharusnya diganti. Oke, baik. Pengetahuannya Pak Asteri sudah bisa mengeliminasi tahu bahwa opsinya ini masih harus disempurnakan, harusnya tidak ada pilihan semua benar begitu. Tentu memang untuk merumuskan soal yang berkategori higher order thinking itu adalah hal yang tidak mudah, dibutuhkan penerapan pola membuat soal yang efektif untuk bisa menghasilkan soal yang berkategori HOTS. Nah, untuk membuat soal yang tadi instrumen penilaian Pak Asteri itu, apakah didahului dengan membuat kisi-kisi soalnya? Kisi-kisi, Mas? Izin enggak, Pak dosen. Saya juga sempat terlupa di RPP saya, Pak. Pada pembuatan kisi-kisi itu kan harusnya berdasarkan ranah yang ada pada KD, mencantumkan C4-nya, C5-nya. Jadi saya belum sempat, Pak. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Ya, itu kata orang yang berkecimpung di dalam kegiatan perakitan soal itu, pembuatan soal, jauh lebih mudah membuat soal, membuat butir tes apabila tersedia kisi-kisi dibanding kalau tidak ada kisi-kisinya, begitu. Iya, betul. Apalagi kalau kisi-kisinya itu menyertakan indikator soal yang baik. Nah, itu sangat mudah membuat soalnya dibanding kalau tidak ada kisi-kisinya, seperti mengarang bebas itu soalnya, hanya mengingat-ingat tujuan gitu. Begitu pesannya orang yang selalu berkecimpung di bidang penyusunan instrumen penilaian, bahwa sangat mudah membuat soal kalau disertai dengan kisi-kisi, karena kisi-kisi itu akan mengarahkan butir soal apa yang akan dibuat. Kalau dari segi pengetahuan Pak Asteri tadi sudah disebut bahwa harus level kognitifnya itu menandakan bahwa Pak Asteri punya pemahaman, ditetapkan itu level kognitifnya setiap kali membuat soal yang diturunkan dari tujuan pembelajaran. Nah, terkait dengan penyusunan instrumen penilaian ini, Pak Asteri, itu yang kalau mau menilai sikap, menilai pengetahuan, mau menilai keterampilan, itu dengan pengalaman selama ini jadi guru, yang mana yang paling sulit dilakukan penilaiannya, Pak? Dari saya, jujur Pak, kalau untuk penilaiannya, dari semua ranah penilaian selain penilaian pengetahuan itu yang masih agak mudah karena ada instrumennya. Namun pada penilaian sikap, Pak, penilaian sikap kan memang berhubung karena
saya lebih agak sulit karena kontaknya tidak terlalu sering juga secara pribadi dengan anak-anak dan melihat bagaimana kegiatan mereka sehari-hari di sekolah. Jadi saya sering bekerja sama dengan beberapa guru juga dari bidang studi yang lain tentang penilaian sikap dari anak-anak ini. Kemudian pada penilaian keterampilan itu Pak, saya mencontohkan waktu pelaksanaan praktek anak-anak waktu di zaman COVID ya, di praktek tahun lalu itu, saya menerapkan penilaian keterampilan itu dilihat dari instrumen yang sudah saya susun. Misalkan lalu PKL anak-anak itu saya buat PKL berbasis keluarga, di mana capaian-capaian kompetensi yang ingin dicapai oleh siswa itu diambil dari keluarga, kemudian yang menilainya itu adalah keluarganya sendiri, dari ibu dan ayahnya, kemudian diberikan beberapa dokumentasi, kemudian dari situ dikirimkan ke dalam ada satu wadah dalam WhatsApp group itu, anak-anak dan orang tua bekerja sama dalam PKL berbasis keluarga itu, Pak. Nah, di situ saya menggunakan, saya mengadopsi apa yang dinilai oleh keluarga itu sendiri, nah, gitu. Dengan ada beberapa kriteria yang harus diikuti dari peraturan-peraturan yang dari sekolah itu sendiri. Terima kasih, Pak. Dari mana itu ide Mohon maaf Pak, suara enggak jelas mungkin karena jaringan kayaknya. Ide PKL berbasis keluarga itu didapat dari mana? Ide murni dari Pak Steri atau ada referensi? Sebenarnya ide saya ini ide murni saya Pak. Karena waktu lalu kan COVID setelah awal tahun itu kan pelaksanaan UNBK di sekolah kami kan sempat tidak lagi dilakukan karena muncul wabah ini. Nah, bersamaan di waktu itu anak-anak kelas 11 mau turun praktek. Nah, mau tidak mau sudah dilakukan rapat dengan orang tua, otomatis PKL ini harus jalan. Nah, saya mencoba memeras otak saya, Pak. Nah, kemudian muncullah ide bagaimana kalau capaian target ini dicapai di keluarga saja dengan asumsinya anak-anak tidak akan artinya aktivitas anak-anak ini hanya berlangsung di dalam keluarga itu sendiri. Nah, jadi dari situ yang kemudian memang baru pertama kali ini Pak dilakukan itu. Jadi masih banyak juga kekurangan yang dari segi kami sebagai pendidik di sini mau menyempurnakan bagaimana PKL berbasis keluarga itu. Jadi sebenarnya topiknya PKL berbasis komunitas, tapi di dalam komunitas itu saya persempit lagi menjadi PKL berbasis keluarga. Jadi anak-anak mencoba membuat urutan, misalkan